Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam pelajaran desain media interaktif. Nah, kali ini kita akan belajar tentang, ini untuk kelas 12 multimedia. Kita akan belajar tentang bagaimana mendesain produk multimedia yang interaktif. Interaktif itu artinya bisa berinteraksi dengan penggunanya. Nah, kira-kira definisinya begini. Multimedia interaktif adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, gambar, video, audio, dan animasi dengan menggabungkan perangkat-perangkat tertentu untuk yang memungkinkan pengguna dapat melakukan navigasi, interaksi, dan komunikasi. Jadi kalau multimedia interaktif itu intinya adalah ini. Pengguna atau orang yang menggunakan produk multimedia interaktif itu, media interaktif yang kita buat itu harus bisa navigasi, bisa berinteraksi, dan bisa berkomunikasi dengan produk multimedia kita. Produk multimedia kan banyak, misalnya gambar, spanduk lah. Mungkin spanduk dia komunikatif, tapi tidak bisa bernavigasi. Tapi ada Videotron, itu bisa bernavigasi. Jadi kita, atau kalau biasa kita ke Indomaret, di depan itu ada pembayaran itu. Itu kita bisa bernavigasi dengan tampilan-tampilan gambar-gambar yang video gambar-gambar di layarnya itu. Nah, multimedia interaktif membahas tentang itu. Produk multimedia kan pasti ada komponen ada sebuah produk multimedia, ada konten-konten multimedianya. Konten multimedia itu ada unsur teksnya, gambarnya, videonya, audio, dan animasi. Nah, konten-konten multimedia ini nanti kita akan buat menjadi sesuatu yang interaktif. Itu namanya multimedia interaktif. Sesuatu yang interaktif itu berarti dia dapat dinavigasi oleh pengguna, berinteraksi dengan pengguna, atau yang ini fungsi komunikasinya dengan pengguna. Apa itu navigasi? Navigasi adalah jadi si pengguna produk multimedia interaktif itu dapat berpindah-pindah antar bagian. Itu bisa bernavigasi antar bagian. Apa sih produk multimedia interaktif yang paling banyak digunakan? Saya kira hampir semua sekarang orang menggunakan produk multimedia interaktif ya. Tidak komunikasi satu arah lagi, tapi sudah dua arah. Contohnya game. Game itu produk multimedia interaktif itu. Orang kan bisa bernavigasi, milih-milih karakter, dan seterusnya. Terus bisa berinteraksi, maksudnya memberikan respon terhadap produk multimedia interaktif. Jadi si pengguna itu bisa memberikan respon terhadap produk multimedia interaktif. Ya, game juga bisa respon, jadi kita bisa gerakan ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Contoh dari produk multimedia interaktif itu adalah game. Terus produk multimedia interaktif itu ini ada unsur juga komunikatifnya. Jadi dia bisa berkomunikasi dengan maksudnya dapat menciptakan dan menggunakan informasi untuk terhubung dengan pihak lain. Nah, ini ya sekarang kan sudah rata-rata begitu ya. Tidak aneh lagi, sudah banyak produk multimedia interaktif di seputar kita. Nah, dengan mengetahui konsep ini, kita tahu bahwa produk multimedia interaktif itu adalah konten multimedia, yaitu teks, gambar, audio, video, dan animasi yang bisa bernavigasi, interaksi, dan berkomunikasi. Kira-kira itu produk multimedia interaktif. Jadi konten multimedia yang bisa melakukan navigasi, interaksi, dan komunikasi. Berikut. Nah, struktur produk multimedia interaktif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya hierarkial. Hierarkial ini sebenarnya tergantung penempatan unsur-unsur kontennya atau isinya. Jadi pemakai memiliki pilihan, tetapi topik-topik dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Nah, ini yang model produk multimedia interaktif yang dengan struktur hierarkial. Jadi ada pilihan, banyak pilihannya, tapi dia dibagi menjadi subtopik. Jadi kalau misalkan kita dari sini, dari konten yang ini,
mau berpindah ke konten yang ini, maka kita harus ke sini dulu, baru ke sini, baru ke sini, baru ke sini, baru sampai di konten sini. Jadi ada banyak, ini modelnya hierarkial, jadi terstruktur. Kalau dari konten yang sini, atau isi yang sini, kita mau berpindah ke sini, ya hierarkial dulu. Berarti dia ke atas dulu secara hierarkis. Nanti kita, misalnya kalau menunya ada menu, klik dulu menu apa gitu, baru nanti sampai ke sini. Nah, ini model struktur produk multimedia interaktif yang hierarkial. Jadi tidak bisa berpindah-pindah isi atau konten atau konten multimedianya tidak bisa berpindah-pindah secara bebas, harus mengikuti struktur. Itu yang pertama, hierarkial, harus mengikuti struktur yang hierarkial maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, struktur multimedia interaktif yang kedua, selain hierarkial, ada juga yang non-linear. Nah, yang non-linear ini kita bisa berpindah-pindah secara bebas. Sir, kalau game apa dia? Hierarkial atau non-linear? Menurut saya dia non-linear. Karena game, tergantung juga sih. Ada level, misalnya kalau game kita buat level 1. Level 1. Jadi kita mesti selesai dulu level 1, baru bisa lanjut ke level 2. Ini level 3. Tapi ada juga game yang langsung dari level 1 bisa pindah ke level 3. Dari level 3 bisa langsung ke level 1, bisa. Nah, kalau ini namanya non-hierarkial. Kalau terstruktur begini, kita harus mengikuti prosedur tertentu, itu namanya hierarkial. Nah, ini non-hierarkial atau non-linear. Tidak linear. Ini ketika kita berinteraksi dengan produk multimedia interaktif itu bebas. Non-linear. Jadi dari sini, kita bisa langsung ngeklik ke sini. Nah, kita bisa langsung ngeklik ke sini. Dari sini kalau kita mau pindah langsung ke sini pun boleh. Langsung ke sini pun boleh. Oh enggak, kalau ke sini ya ke sini atau baru ke sini. Ini mungkin yang non linearnya. Nah, ini salah, masih ada garisnya begini. Jadi dia tidak linear. Tidak linear. Jadinya ketika kita berpindah-pindah konten, berpindah-pindah isi, bebas. Kita ngeklik ini aja, langsung keluarin sini. Kalau kita mau balik, tidak perlu ke sebelumnya atau sebelumnya, langsung aja berpindah-pindah konten. Contohnya apa ya? Banyak lah. Halaman web. Halaman web itu sekarang desainnya begitu. Jadi kalau dari misalnya kita pengen sebuah halaman web, kita pengen baca berita A, kadang-kadang di sampingnya sudah ada pilihan berita B, berita C, berita D. Tidak harus balik lagi ke halaman utama, ke home misalkan, baru memilih berita A, berita B, berita C. Biasanya halaman web begitu. Jadi di sini misalnya ada ini URL-nya dari web. Web itu konten multimedia interaktif loh. Karena sekarang web tidak statik lagi, tidak hanya membaca. Kita kadang-kadang bisa berinteraksi, bisa kasih komen, bisa kasih macam-macam. Jadi dia sudah interaktif. Ini misalnya berita A di sini. Nah, di samping-samping sini sudah ada berita B, berita C, berita D. Jadi ketika kita mau pindah berita, tinggal klik yang ini. Tidak perlu lagi masuk ke halaman awalnya seperti itu. Itu produk multimedia interaktif, struktur multimedia interaktif. Jadi ada dua. Yang pertama hierarkial, terstruktur seperti ini. Yang kedua adalah non-linear atau non-hierarkial, bukan hierarkial. Jadi kita bisa bernavigasi seenaknya. Nah, produk multimedia interaktif untuk pembelajaran. Jadi produk multimedia interaktif ini banyak manfaatnya. Ada untuk pembelajaran, macam-macam bidang, teknik, bahkan kesehatan. Sekarang tuh produk multimedia interaktif untuk kesehatan banyak. Anda mau scan itu bisa 3 dimensi, bisa ada videonya. Berbagai macam bidang. Game, iklan, pokoknya berbagai macam bidang. Sekarang sih sudah interaktif ya. Multimedianya sudah produknya rata-rata sudah interaktif, tidak zaman lagi komunikasi satu arah. Nah, khusus untuk pendidikan, produk multimedia interaktif untuk pembelajaran itu tingkat interaktivitasnya dibagi menjadi 4 model.
Yang pertama adalah tingkat interaktivitasnya. Jadi si produk multimedia interaktif itu bagaimana tingkat interaktivitasnya? Ada 4 tingkat interaktivitas untuk sebuah media pembelajaran. Yang pertama, software itu punya umpan balik. Yang kedua, bisa memanipulasi. Ada juga bisa beradaptasi dan komunikasi. Nah, begini. Media interaktif untuk pembelajaran, apalagi berbasis komputer, itu biasanya dalam bentuk aplikasi atau perangkat lunak, software. Jadi gambaran kita itu gambarkan saja dia dalam bentuk aplikasi atau perangkat lunak. Seperti ini presentasi ini produk multimedia interaktif ini, karena saya bisa mengganti-ganti, bisa menulis-nulis, tapi ada tingkat interaktivitasnya. Ada produk yang bisa umpan balik, seperti ujian, tes, jadi kalau kita jawab benar, keluar benar, kalau salah, keluar salah. Software-software ujian, ada bisa memanipulasi. Manipulasi itu seperti produk yang biasa untuk merakit komputer virtual itu bisa dimanipulasi, ada yang bisa diadaptasi, dan ada yang bisa berkomunikasi. Untuk lebih jelasnya, lihat penjelasan berikut. Sebuah media pembelajaran interaktif, yang paling rendah itu dia harus bisa umpan balik. Jadi kalau misalkan ini nih, tingkat interaktif yang paling rendah berkaitan dengan tersedianya umpan balik terhadap tindakan siswa atau orang yang menggunakan software itu yang telah ditentukan sebelumnya. Misalkan langkah-langkah penyelesaian masalah, pertanyaan, jawaban, tombol lanjut, atau tombol lanjut yang disembunyikan. Saya kira untuk adik-adik kan sudah pernah ujian yang lalu itu ujian berbasis komputer ya di sekolah. Nah, itu aplikasi yang digunakan itu merupakan produk multimedia interaktif dengan level yang rendah umpan balik. Karena adik-adik hanya bisa memilih A, kalau nomor 1 sudah selesai, pindah ke nomor berikutnya. Dan pilihan-pilihannya sudah ditentukan. Jadi tinggal memilih saja. A pilihannya apa, B pilihannya apa, C pilihannya apa. Jadi tinggal mengklik pilihan yang itu. Nah, model seperti itu namanya umpan balik. Ini definisi di modul ini ya. Yang kedua, produk multimedia interaktif pembelajaran yang tingkat yang lebih baik daripada umpan balik adalah jika produk itu bisa memanipulasi. Manipulasi juga ada jenis tingkat manipulasi yang real time, yang ketika kita seperti ini nih manipulasi nih. Ketika saya mengkasih warna kuning, dia otomatis menganotasi, otomatis dia jadi real time. Terus atau bertransformasi sebagai tanggapan atas tindakan siswa. Jadi ada aplikasi yang merakit komputer misalkan. Nah, itu si produk multimedia interaktif itu bisa termanipulasi. Jadi tempat-tempatnya kita rubah-rubah, kita manipulasi. Nah, itu salah satu dari contoh produk multimedia pembelajaran yang tingkat interaktivitasnya pada level manipulasi. Contohnya, siswa memindahkan objek menggunakan teknik drag and drop, memutar objek, memanipulasi simulasi dengan memasukkan nilai tertentu sebagai parameter input, dan memilih pilihan jawaban. Ini yang tingkat interaktivitasnya pada manipulasi. Orang mau bikin seperti ini? Iya. Pada akhir dari pembelajaran produk desain media interaktif nanti adalah kita akan membuat aplikasi yang bisa umpan balik, yang interaktif. Bisa umpan balik, bisa manipulasi, dan bisa beradaptasi, serta bisa berkomunikasi. Sekarang kan ada teknologi AI, Artificial Intelligence. Jadi si produk multimedia, si produk itu bahkan bisa menganalisa. Akan sampai ke sana kita belajar? Ya, kita lihat nanti kalau ada waktunya. Tingkat interaktivitas yang ketiga adalah adaptasi. Nah, software apa yang gini? Ada nanti bulan September nanti rencananya ada asesmen kompetensi. Saya pernah mencoba, konon kabarnya asesmen kompetensi ini akan mengukur tingkat
adaptasi dari jawaban siswa. Jadi kalau misalkan konon katanya, saya juga tidak tahu, belum lihat softwarenya secara jelas. Konon katanya kalau misalnya berapa soal awal itu mengukur dulu tingkat kemampuan siswa. Baru siswa itu akan dipisahkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau grade A, nanti otomatis aplikasi akan mengeluarkan soal yang grade A. Kalau 5 soal pertama dia masuk di grade B, maka otomatis dia akan keluar soal grade B. Jadi masing-masing orang akan berbeda soal, sesuai dengan hasil tanggapan yang diberikan, hasil jawaban yang diberikan sebelumnya. Nah, software media interaktif seperti itu, tingkat interaktivitasnya namanya adaptasi. Jadi, produknya bisa beradaptasi dengan kemampuan yang ada. Ini kalau dulu namanya apa itu ya? Belum machine learning. Apa namanya? Ini seperti machine learning atau mesin pembelajar. Ada dulu sistem pakar. Namanya sistem pakar. Jadi dia memberikan tanggapan sesuai dengan kondisi-kondisi yang kita buat. Ini tingkat interaksi adaptif dapat berupa kendali sistem. Jadi sistem sepenuhnya mengendalikan interaksi tersebut secara otomatis, seperti cerita saya tentang asesmen kompetensi tadi, atau kendali peserta. Misalnya peserta membuat pilihan-pilihan tertentu yang memungkinkan si aplikasi atau produk multimedia interaktif itu akan memberikan reaksi terhadap pilihan-pilihan yang diberikan oleh peserta. Ya, itu dia. Terus tingkat interaktivitas dari produk multimedia interaktif yang keempat adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini tingkat komunikasi direpresentasikan dengan lingkungan pembelajaran online yang dinamis dan yang fleksibel. Tanggapan terhadap tindakan peserta tidak ditentukan sebelumnya. Jadi apa namanya? Tidak ada pilihan dahulu yang sudah disiapkan, tapi software itu akan bereaksi terhadap apa yang diberikan oleh tanggapan yang diberikan oleh peserta secara real time, secara langsung, tidak mengecek dulu. Mungkin softwarenya bisa belajar, bisa machine learning, tapi dia tidak mengecek dulu, tidak berdasarkan atas menu-menu apa yang kita tentukan sebelumnya. Nah, tingkat komunikasi ini dapat mencakup tingkat-tingkat sebelumnya, misalnya umpan balik yang dinamis, manipulasi, pemilihan tugas pribadi secara real time, dan penyesuaian informasi. Secara teknis, level ini memberikan kanal komunikasi sinkron atau tak sinkron antara peserta, antar peserta, dan antar peserta dengan pembimbing. Ini kira-kira produk-produk seperti ini tuh memfasilitasi antara peserta dengan guru, siswa dengan guru secara real time. Ya, seperti chatting lah misalkan, video call atau video conference seperti Zoom, Webex atau apa gitu. Jadi sesuatu yang si Zoom-nya itu produk multimedia interaktif. Peserta dengan gurunya bisa berinteraktivitas pada level komunikasi. Nah, itu dia. Jadi tidak hanya berhadapan dengan software, tapi si peserta atau pengguna aplikasi itu bisa berhadapan langsung dengan pihak-pihak lain. Nah, itu. Contohnya yang level komunikasinya apa? Yang level komunikasi produk multimedia pembelajaran level komunikasi ya itu tadi. Misalnya Zoom, Webex, Google Meet, itu kan langsung itu real time. Itu kira-kira produk multimedia interaktif untuk pembelajaran. Jadi tingkat interaktivitasnya dibagi menjadi 4, yaitu software produk tersebut bisa memberikan umpan balik, produk tersebut bisa digunakan untuk manipulasi, produk tersebut bisa beradaptasi dengan pilihan-pilihan peserta, dan produk tersebut bisa memberikan
komunikasi real time langsung antara peserta dan peserta atau peserta dengan pihak lain. Itu kira-kira tingkat interaktivitas pada sebuah produk multimedia interaktif pembelajaran. Oke, tadi pendahuluan kita tentang produk multimedia interaktif yang akan kita belajar di kelas 12 multimedia di mata pelajaran desain media interaktif. Tujuan dari pembelajaran ini nantinya adalah kita akan membuat sebuah produk multimedia interaktif. Mungkin tidak akan di level komunikasi sesuai dengan waktunya, tapi minimal produk multimedia interaktif pembelajaran yang akan kita buat itu tingkat interaktivitasnya sudah pada tingkat interaktivitas sampai diadaptasi. Kalau komunikasi bisa. Cuma nanti lihat waktunya apa kita bisa bikin produknya pada level komunikasi. Minimal produk multimedia interaktif pembelajaran yang kita buat itu sudah bisa tingkat interaktivitasnya pada adaptasi. Itu tujuan pembelajaran ini. Nah, yang tadi itu pendahuluan. Untuk kali ini saya kasih tugas. Silakan pelajari produk-produk multimedia interaktif yang Anda ketahui dan jelaskan tentang struktur interaktivitas dari produk tersebut. Apakah dia hierarkial atau non-linear. Bebas, tidak harus produk multimedia interaktif pembelajaran. Bisa juga game dan seterusnya. Baru lihat strukturnya apa. Apa dia hierarkial atau non-linear, baru jelaskan kenapa dia hierarkial dan kenapa dia non-linear. Silakan ditulis penjelasannya. Misalnya game. Oh, dia hierarkial karena begini. Oh, dia non-linear karena begini. Jelaskan dan silakan ditulis lalu dikirimkan ke alamat email ini. Alamat email saya. Tugasnya nanti dikirimkan ke alamat email saya. Bukan dikirimkan ke WhatsApp group, tidak. Saya tidak menerima di WhatsApp group karena sudah penuh. Tugasnya silakan dikirimkan lewat email. Ya, jangan lupa dipelajari. Banyak itu produk-produk multimedia interaktif seputar kita. Jadi produk multimedia interaktif intinya adalah sebuah produk yang memuat komponen multimedia. Apa itu komponen multimedia? Teks, gambar, audio, video, animasi. Itu komponen multimedia. Terus dia harus karena dia interaktif, maka dia harus bisa minimal punya 3 fungsi, yaitu tadi bisa bernavigasi, bisa berinteraksi, dan bisa berkomunikasi. Strukturnya bisa 2, ada yang hierarkial begini, ada yang non-linear seperti ini. Kalau dia produk multimedia interaktif pembelajaran, maka ada 4 tingkat interaktivitasnya. Ada yang umpan balik, ada yang manipulasi, ada yang adaptasi, dan ada yang komunikasi. Oke, itu kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Nanti kita ketemu pada kesempatan berikut.